Nah, ini dia. Inilah dasarnya. Jangan antum katakan saya tidak salafi, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqadallah, NU firqadallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqadallah. Apalagi tarbiyah firqadallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Maksudnya kita nggak bergaul, menjadikan dia sebagai teman dekat nggak boleh. Menjadikan ahlul bidah sebagai teman dekat kita nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Akan berpengaruh. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seorang itu tergantung dari apa? Agama temannya. Temannya punya pengaruh pada dia. Dan kita jangan merasa, oh saya sih kuat, saya kan udah ngaji. Jangan sok. Ini muridnya Ibnu Abbas, bisa jadi apa? Khawarij. Atau dia merasa saya ustadz, insya Allah saya duduk sama ahlul bidah nggak pengaruh. Dulu para Imam Tawus, Imam Ahlus Sunnah, ada ahlul bidah membacakan ayat. Pergi kamu. Saya yang pergi atau kamu yang pergi? Tegas. Marah-marah, Pak. Masjid itu punya orang Muslim. Enggak, saya enggak orang Amerika, punya hak di sini. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Tahu aku. Ini masjidnya perumahan. Kamu duduk ini pendatang. Perumahan enggak ada ormas masuk masjid. Iya kan? Enggak boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Memang enggak ada ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Tuh. Ini jamaah. Jamaah ini. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Saya enggak betul, saya bukan orang sini, ada sini. Berani saya depan. Justru aku dukung ini, gaya-gaya gini kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Saya enggak tanya kamu ya ini. Aku yang menjogo. Lucu aku. Tradisi orang Salafi itu secara garis besar ada 3 tradisinya itu. Yang pertama itu adalah merasa paling benar sendiri. Coba lihat kelakuan mereka itu. Semua kelompok di luar kelompok mereka itu sesat, bid'ah, syirik, kan? Dari mulai Jamaah Tabligh, NU, Muhammadiyah, tasawuf, semuanya itu sesat. Tradisi mereka yang kedua, Apa tuh? mereka punya tradisi prasangka buruk. Yang ketiga ini tradisi bermusuhan sesama muslim. Tradisi seperti itu, tradisi bermusuhan itu tradisi orang Salafi. Karena apa? Karena inti dasarnya adalah anti terhadap khilafiyah. Bahaya. Dan itu bertentangan dengan pemahaman salaf. Jangan-jangan bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan pemahaman salaf. Orang salaf itu mereka kalau berbeda pendapat saling menghargai, saling merangkul, bayangkan. Tidak ada langsung musuh, kamu musuh. Tidak ada. Dan ambil ilmu dari ustaz itu, dari kiai itu. Tidak ada seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini kita akan membahas tuduhan-tuduhan Salafi yang menuduh orang-orang Aswajah mempunyai ajaran yang mengikuti nenek moyangnya. Benar apa enggaknya tuduhan itu? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Razak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham. Baik, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Abdul Razak, orang Salafi begitu banyak menuduh kita orang Aswajah mengikuti tradisi nenek moyang. Lalu pertanyaannya, apakah orang Salafi juga punya tradisi di kelompok mereka sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membahas tuduhan-tuduhan orang-orang Salafi lah. Banyak di grup-grup Facebook, di YouTube apa tuh mengatakan bahwa Aswajah itu punya tradisi. Tradisi yang mengikuti nenek moyang. Tahlilan, maulimaku itu tradisi nenek moyang, kata mereka.
Karena apa? Karena dulu orang-orang kafir dulu itu mengikuti nenek moyang, akhirnya dicocokkan sama mereka. Nah, sekarang saya ingin terangkan bahwa orang salaf itu punya tradisi. Oh, jadi mereka pun punya tradisi sendiri. Punya, tapi mereka tidak menyadari. Mereka nggak sadar. Apa tuh tradisi mereka? Bahkan tradisi mereka itu tidak ada tuntunannya dari Nabi, tidak ada dalilnya, bahkan berselisih dengan dalil. Oke. Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, berselisih dengan pemahaman salaf. Saya akan terangkan. Tradisi orang salafi itu secara garis besar ada 3 loh, tradisinya itu. Yang pertama itu adalah merasa paling benar sendiri. Berat loh tradisi ini. Dan saya bisa terangkan secara tajam bahwa secara fakta mereka itu punya tradisi merasa paling benar sendiri. Klaim paling benar sendiri. Paling benar sendiri. Coba lihat kelakuan mereka itu. Semua kelompok di luar kelompok mereka dituduh sesat, bid'ah, syirik, bayangkan. Dari mulai Jamaah Tabligh, NU, Muhammadiyah, tasawuf, semuanya dituduh sesat. Bahkan ada yang menulis buku mulia dengan manhaj salaf itu Imam Asy'ari disesatkan, Maturidi disesatkan, semuanya sesat. Begitu berbahaya. Berbahaya tradisi mereka itu. Tradisi merasa paling benar sendiri, tradisi merasa paling sesuai sunnah sendiri. Itu yang disebut kesombongan. Merasa paling benar sendiri, merasa paling sunnah sendiri. Oke. Nah, sekarang saya terangkan bab tentang kesombongan. Benar tidak mereka punya di dalam hati mereka itu ada sifat sombong? Kan harus diterangkan kan? Nah, sesuai definisi yang saya ambil dari Al-Quran, bahwa sombong itu adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Maksudnya sombong. Apa dasarnya? Dasarnya iblis. Iblis itu dianggap sombong ketika merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Bayangkan. Iya kan? Iya. Saya dicipta dari api. Nabi Adam dari tanah. Berarti saya lebih baik daripada tanah, daripada Nabi Adam. Itu perasaan merasa lebih baik itu sifat sombong termasuk. Oke. Sifat sombong. Bahkan sombong itu bisa menyebabkan orang masuk neraka loh. Sedangkan ajaran agama menyuruh kita untuk rendah hati. Mereka merasa paling benar. Bayangkan, kesombongannya itu melekat di dalam hati mereka tanpa mereka sadari. Coba kalau mereka merenung, mereka sadar akhirnya. Nah, argumentasi kedua, bahwa mereka di hatinya ada kesombongan. Saya lacak dari ustadz-ustadz mereka yang sekarang bertaubat. Mereka mengakui, waktu saya jadi salafi katanya hati saya ujub, hati saya sombong. Pengikutnya juga ada yang ngomong begitu sampai keluar. Saya merasa benar sendiri, merasa ego saya naik. Bayangkan, banyak yang aku begitu mantan-mantan salafi itu. Artinya kalau orang sudah pengalaman, artinya akan benar. Mereka itu ada sombong dalam hatinya, tapi mereka nggak menyadari. Itu jadi tradisi mereka itu nomor pertama adalah kesombongan, bahaya. Iya kan? Tidak ada turunan dari Nabi, bahkan berselisih dengan dalil. Itu pertama tradisi mereka yang sangat berbahaya itu, kesombongan. Tradisi mereka yang kedua, Apa tuh? mereka punya tradisi prasangka buruk. Bayangkan. Sedangkan agama Islam menyuruh kita itu untuk berprasangka baik. Suuzon, jangan suuzon. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 itu dengan tegas menyatakan, hai orang-orang beriman, janganlah kalian berprasangka. Dilarang berprasangka itu. Buruk ya. Iya. Quran menyuruh kita bertabayun. Sedangkan mereka langsung nuduh. Bayangkan. Ada orang misalnya juga ziarah di makam para wali, dituduh syirik, menyembah kubur. Itu langsung berprasangka buruk. Kalau diskusi langsung dituduh Syiah. Tuduhan terus. Yang buruk-buruk tuduhannya itu. Itu kan tradisi buruk lagi. Itu. Iya. Selalu tuduhannya buruk. Ada mencium batu nisan, dikira minta sama kuburan. Bayangkan. Mencipok katanya. Dianggap syirik. Bayangkan. Oke. Tuduhan terus, ada orang tahlilan dianggap mengikuti Hindu. Ada orang maulid Nabi dianggap mengikuti Syiah. Bayangkan, tuduhan demi tuduhan selalu mereka lontarkan prasangka buruk itu. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Apakah mereka tidak menyadari? Tidak menyadari. Kalau tidak diterangkan begini, nggak mungkin sadar mereka. Jadi tradisi mereka itu pertama kesombongan, merasa paling benar sendiri.
Yang kedua itu prasangka buruk, Hmm. suzon. Padahal Nabi sendiri menyuruh kita untuk berprasangka baik. Oke. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa jauhilah prasangka buruk itu, jauhilah. Hmm. Nabi menyuruh menjauhi. Sedangkan mereka selalu tiap hari kerjanya prasangka buruk. Nah, itu termasuk tradisi lagi. Oke. Yang ketiga ini tradisi bermusuhan sesama muslim. Itu pertentangan, nggak ada tuntunannya dari Nabi loh. Hmm. Iya kan? Apa argumentasi Anda? Coba lihat, setiap yang berbeda pendapat dimusuhi. Kasus yang viral sekarang, Riyad Bajrai Hmm. dimusuhi. Bayangkan, jangan mengambil ilmu dari Riyad Bajrai, jangan Hmm. diambil lagi ilmunya. Bahkan sekelas Harry Pras pun menyatakan demikian. Menyatakan demikian, jangan ambil ilmu lagi, dimusuhi akhirnya itu. Hmm. Bayangkan, akhirnya seorang ustadz dipecat oleh jamaah, bayangkan. Harry Pras memecat Ustadz Riyad Bajrai, bayangkan. Hmm. Itu tradisi lagi loh, termasuk loh. Tradisi kan kebiasaan. Iya. Jadi tradisi seperti itu, tradisi permusuhan itu tradisi orang salafi. Karena apa? Karena inti dasarnya adalah anti terhadap khilafiyah. Oke. Bahaya. Dan Hmm. itu bertentangan dengan pemahaman salaf. Jangan kan yang salaf, bertentangan. Iya, iya. Bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan pemahaman salaf. Orang salaf itu, mereka kalau berbeda pendapat, saling menghargai, saling rangkul, bayangkan. Hmm. Tidak ada langsung musuh, wah kamu musuh. Hmm. Nggak ada. Jangan ambil ilmu dari ustadz itu, dari kiai itu. Hmm. Nggak ada seperti itu. Oke. Walaupun perbedaan pendapatannya itu sangat ekstrim. Hmm. Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik itu ada perbedaan pendapat bahwa daging anjing itu menurut Imam Malik Tidak boleh, Hmm. halal. Imam Syafi'i mengharamkan, tapi mereka saling berangkulan, akrab mereka ini. Hmm. Nggak ada, wah pemusuhan seperti kasus rokok ini. Iya. Bayangkan, ngeri sekali tuh. Langsung Hmm. dikeluarkan dari kelompok kami, dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, masalah lagi. Ini kelakuan siapa? Hmm. Coba ajaran siapa? Itu sangat bertentangan dengan syariat Islam ya. Sangat bertentangan. Apa ada tuntunan dari Nabi seperti itu? Iya. Apakah ada dalilnya seperti itu? Hmm. Ajaran siapa seperti itu? Oke, Anda kan sudah menjabarkan tradisi dari orang Salafi. Lalu, apa tanggapan Anda mengenai tuduhan dari orang-orang Salafi yang menyatakan bahwa orang Aswaja ini mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka? Nah, adapun itu kan masuk dalam pembahasan tasabuh. Hmm. Tasabuh itu ada tolak ukurnya loh. Hmm. Tidak semua yang sama itu langsung dianggap tasabuh sama orang Hindu, misalnya orang tahlilan. Orang Hindu tahlilan, enggak, misalnya kalau ada orang meninggal, kumpul orang Hindu kan, Hmm. orang-orang Islam kumpul, terus sama-sama akhirnya dianggap itu tradisi Hindu. Hmm. Beda. Hmm. Tahlilan itu mau membaca zikir, membaca Al-Quran. Hmm. Orang Hindu nggak mau membaca zikir, nggak mau membaca Al-Quran. Bagaimana loh? Dianggap samanya itu. Hmm. Jadi yang disebut tasabuh itu ada tolak ukurnya loh. Nggak semua yang sama itu yang tasabuh. Hmm. Suruh belajar dulu, suruh diskusi dengan saya Ustaz Salafinya itu. Ini suruh diskusi. Maulid Nabi dianggap ikut tradisi Syiah. Hmm. Nggak semua yang sama itu tasabuh. Oke. Nggak semua. Hmm. Jadi tasabuh itu ada tolak ukurnya loh. Oke, apa tolak ukurnya? Jadi sesuatu disebut tasabuh ketika kebiasaan orang kafir itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu baru tasabuh. Hmm. Kalau tidak bertentangan, tidak tasabuh. Oke. Saya kasih contoh misalnya. Hmm. Ada perempuan, kebiasaan orang kafir kan sering pakai pakaian yang seksi itu kan. Hmm. Nah, umat Islam yang perempuan ini ikut-ikutan, nah itu yang tasabuh. Oke, oke. Yang laki-laki misalnya pakai anting. Hmm. Nah, kaum muslim kan banyak yang pakai anting kan. Nah, Hmm. itu yang tasabuh. Jadi yang jelas-jelas bertentangan itu yang tasabuh. Hmm. Kadang orang kafir kan banyak yang LGBT kan. Hmm. Laki-laki pacaran dengan laki, perempuan dengan perempuan, ada yang belum nikah, tinggal satu rumah, kumpul kebo, itu yang tasabuh. Jelas-jelas bertentangan. Jadi menurut Anda orang Salafi banyak yang salah mengartikan? Salah mengartikan asal sama dianggap tasabuh, bayangkan. Oke, oke. Sampai tepuk tangan saja tidak boleh dalam ajaran Salafi. Tepuk tangan nggak boleh, tasabuh. Kebiasaan orang kafir. Hmm. Semuanya dianggap tasabuh. Aneh kan? Hmm. Jadi suruh belajar dulu bab tentang tasabuh itu loh. Kalau semua yang sama dianggap tasabuh, maka orang Salafi juga akhirnya ikut kena. Apa tuh contohnya? Banyak mereka itu kalau yang apa namanya ajaran mereka yang sama dengan orang-orang di luar Islam banyak. Hmm. Contohnya misalnya hari Minggu mereka mengadakan dauruan ibadah, ritual ibadah di masjid. Itu tasabuh loh. Sama seperti orang Kristen. Orang Kristen kan mengadakan kebaktian di hari Minggu kan. Iya, iya. Sama-sama di hari Minggu.
sama-sama mengadakan ritual ibadah, sama-sama di situ ada ceramah, ada khotbah, sama. Iya. Berarti kalau menurut pemikiran mereka tasabuh lagi nanti. Iya kan? Iya, iya, Asal iya. yang sama tasabuh. Maulid sama dengan Syiah dianggap tasabuh. Tahlilan dianggap tasabuh dengan orang Hindu. Berarti Gaurowan juga termasuk sama dengan kebaktian akhirnya. Iya kan? Tuhannya orang Salafi ada di langit. Tuhannya orang Kristen juga ada di langit. Tasabuh berarti. Iya, oke. Coba bayangkan. Banyak sekali mereka tasabuh. Asal yang sama dianggap tasabuh. Mereka akhirnya kena. Iya kan? Banyak sekali coba kalau dihitung-hitung. Tauhidnya dibagi 3 mereka tuh. Orang Kristen juga dibagi 3 sama. Trinitas. Orang-orang Salafi Tritauhid. Sama. Jadi tasabuh juga mereka. Wah, bayangkan. Orang kita kalau Jumat misalnya pakai gamis putih, pakai kopiah putih. Paulus bayangkan. Gamis putih, kopiah putih. Berarti tasabuh gitu. Coba. Iya. Asal sama dianggap tasabuh itu dungunya itu udah hilang katanya itu. Oke. Berarti kesimpulannya ialah apa yang dituduhkan oleh kaum Salafi mengenai orang Aswaja yang ternyata mengikuti nenek moyang. Ternyata tuduhan orang Salafi ini semuanya tidak benar karena sudah terbantahkan semua tuduhan orang Salafi oleh Abdul Razak. Bahkan sebaliknya, sebenarnya yang mengikuti tradisi nenek moyang yang berlawanan dengan syariat Islam ialah kaum Salafi itu sendiri. Oke guys, terima kasih banyak. Kita akan akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.